Isu perceraian Raisa dan Hamis Daud tengah mengguncang dunia hiburan tanah air. Publik sempat menduga alasan utama gugatan cerai tersebut disebabkan oleh masalah ekonomi. Terlebih setelah Hamis Daud dikabarkan tak lagi berpenghasilan pasca terseret dalam persoalan perusahaan Oktopus pada 2023. Saat itu, muncul kabar bahwa banyak karyawan tidak menerima gaji dan Hamis Daud disebut-sebut turut kehilangan pekerjaannya. Namun, fakta menunjukkan bahwa Hamis Daud bukan pemilik perusahaan dan justru ikut tak digaji selama 4 bulan. Meski sempat diterpa isu pengangguran, kehidupan Hamis Daud rupanya masih stabil. Ia masih aktif sebagai brand ambassador dan bahkan menjadi pembicara di sejumlah acara bergengsi di Bali. Sementara itu, Raisa telah resmi mendaftarkan gugatan cerainya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 22 Oktober 2025, dengan sidang perdana dijadwalkan pada awal November. Setelah perpisahan itu, Hamis Daud terlihat berusaha melanjutkan hidupnya dengan tenang dan profesional. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Raisa mau cerai? Beneran? Raisa Adriana mau cerai sama Hamis Daud? Ini beneran? Kalau beneran, apakah lagu-lagu di album Ambivert itu adalah surahan hatinya? Kita tunggu aja. Sebenarnya aku nggak terlalu peduli Raisa cerai sama suaminya setelah 8 tahun pernikahan. Masalahnya udah 8 tahun mereka nikah, hidup kita masih miskin. Mulai dari dulu awal pernikahan sampai cerai, hidup kita gini-gini aja. Aku lebih di situ sih, Mau kondo lagi. Gemini gimana sih? Bucinnya ngeri banget, halo. Kemarin kelar masalah Tasya Farasya, sekarang giliran Raisa yang biayain jantan. Tapi kalau aku lihat Hamis kan juga punya banyak job ya, tapi kenapa bisa numpang hidup gitu? Ya kalau masalah si Ahmad suaminya si Tasya sih kita kan nggak tahu kali ya. Mantan suaminya Tasya Farasya kita kan nggak tahu ya kan sepak terjangnya. Tapi kalau suaminya Raisa kan ada beberapa job film kalau nggak salah. Tapi kok masih numpang hidup? Gimana sih? Gini banget Gemini kalau gitu cinta. Pas mereka nikah jadi hari patah hati nasional, tapi ketika beritanya keluar banyak orang yang akhirnya bilang, kok kayaknya nikah tuh menakutkan ya? Sini Cik kasih tahu. Dulu waktu Raisa juga Hamis Daud menikah, orang-orang tuh pada bilang inilah hari patah hati nasional. Ya gimana enggak? Seorang Raisa nikah, semua orang langsung bilang, wah couple goals banget, mereka cocok banget ya. Tapi sejak muncul berita ini, banyak orang yang bilang, jadi nikah tuh ternyata susah itu ya. Padahal menurut aku, artis, public figure, itu juga manusia. Kehidupan yang kalian lihat di depan layar itu nggak seperti apa yang ditampilkan. Rasa pernah bilang ya, emang sih paling mahir. Mereka juga manusia, mereka juga bisa capek, mereka juga bisa ngerasa nggak cocok. Cuman karena mereka tampil sempurna di depan kamera, itu bukan berarti mereka nggak menyimpan luka sama sekali di belakang layar. Makanya jangan jadikan hubungan orang lain itu sebagai standar, mau siapapun itu. Bahkan orang kamu idolakan sekalipun. Jalan hidup kamu beda, ujian kamu pun beda. Bahagia kamu nggak harus sama kayak bahagianya mereka. Karena realitanya bukan siapa yang paling kelihatan bahagia, tapi siapa yang benar-benar bahagia saat menjalaninya. Guys, lagi viral banget soal Raisa yang menceraikan Hamis Daud. Kabar ini tuh mencuat setelah foto Enif yang diunggah oleh Hamis itu tiba-tiba hilang. Nah, banyak netizen yang menduga bahwa rumah tangga mereka itu nggak baik-baik aja, dan ternyata bener guys, Raisa menggugat cerai. Menurut kabar yang beredar, Hamis ini tuh sering gonta-ganti cewek sejak tahun 2023 di Bali. Terus netipop itu pada komen, perusahaan suaminya bermasalah, pelecehan juga ke karyawan. Katanya Siha juga punya gundik laki-laki dan perempuan. 11-12 sama suaminya Dian Sastro, cuman belum ke blow up aja. Menurut gue pribadi, kalau emang beneran Verna selingkuh, itu tuh perbuatan yang salah ya. Kalau emang udah nggak cocok, ya udahin dulu aja baru mulai dengan yang lain. Atau kalau mau tetap bareng, ya udah berupaya bareng-bareng, jangan ada yang egois. Nah, resmi Raisa layangkan gugatan cerai ke Hamis Daud. Namanya sudah terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Lah, bukannya mereka udah married lama ya? Ini cerai kenapa nih?
Oke, jadi penyanyi yang bernama Raisya Ardiana resmi melayangkan gugatan cerai terhadap suaminya nih di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kabar ini dikonfirmasi oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Adit menyatakan nama saudara tersebut, Raisya Ardiani dan juga Hamis Daud, memang sudah ada mendaftar gugatan cerai. Ujarnya pada Kamis 23 Oktober 2025. Ia juga menambahkan bahwa gugatan cerai masuk daftar pada tanggal 20 Oktober 2025 dan sidang perdana akan digelar 3 November 2025. Artinya semua proses hukum sudah resmi berjalan nih. Jadi Raisya dan suaminya ini menikah di tanggal 3 September 2017. Jadi setelah 8 tahun akhirnya mereka memilih untuk bercerai nih. Ini menurut gue pribadi ya, bukannya mereka ini udah married lama ya. Ini cerai kenapa nih? Paling mau tidak mau ya kita tunggu tanggal 3 November 2025 nih untuk sidang perdananya. Jadi kita tahu apa penyebab mereka ingin bercerai nih. Coba kalau menurut kalian gimana? Kenapa sih mereka bisa bercerai? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Satu lagi artis nasional mengajukan gugatan cerai. Kali ini Raisa Andriana mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya Hamis Daud di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dan pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan sudah mengkonfirmasi bahwa perkaranya terdaftar pada tanggal 22 Oktober 2025 dan sidang pertama akan dilaksanakan pada tanggal 3 November 2025. Pertanyaannya, kenapa sih kok setelah mendaftar tidak langsung sidang? Lalu apa yang dilakukan oleh pengadilan dalam kurun waktu antara 22 Oktober sampai 3 November itu? Oke, akan saya jelaskan. Oke, jadi begini ya. Begitu perkara terdaftar, maka pada hari itu juga Ketua Pengadilan menetapkan susunan majelis hakim. Setelah itu panitera pengadilan menunjuk panitera pengganti untuk mendampingi majelis hakim. Selain itu, panitera pengadilan juga menunjuk jurusita pengadilan. Setelah itu, Ketua Majelis Hakim menetapkan hari sidang pertama, sekaligus memerintahkan kepada jurusita untuk memanggil para pihak. Nah, berikutnya jurusita memanggil pihak penggugat dan tergugat. Nah, ini berbeda mekanismenya terhadap penggugat karena perkara daftar secara elektronik, maka surat panggilan sidang ditujukan ke emailnya ya, atau kuasa hukumnya kalau pakai kuasa hukum. Nah, kepada tergugat panggilan sidang disampaikan oleh petugas pos melalui surat tercatat. Nah, nanti ada dua hasilnya. Panggilan sidang kemungkinan sah atau panggilan sidang kemungkinan tidak sah. Apa bedanya dan apa konsekuensinya?